kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ya adik-adik ya, di pagi hari yang indah ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan ya. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Yuk adik-adik, kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kami semua anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Tuhan membenci semua dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus membenci dosa ya adik-adik. Dosa itu apa sih? Kakak yakin adik-adik pasti tahu kan ya? Karena sudah rajin beribadah ke sekolah minggu, pasti adik-adik tahu dosa itu seperti misalnya melawan orang tua, mencuri, berbohong, memukul teman, memukul
memukul adik, memukul saudara, semua hal-hal yang tidak baik itu disebut dengan dosa. Jadi kita harus menjauhi dosa. Kakak ajak kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Dosa. Biarlah lagu ini selalu mengingatkan kita agar kita jangan berbuat dosa. Kita tetap berdiri ya adik-adik. Serta pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita nyanyikan satu buah lagu, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti setiap firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami, yang sekarang akan disampaikan oleh Kak Ana. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak di PHP-in orang? PHP, apa sih artinya PHP? P, pemberi. H, harapan. P, palsu. Artinya apa? Orang itu suka memberikan harapan palsu, yaitu suka janji-janji tapi nggak dilakukannya, nggak ditepati. Nah, contohnya nih begini, misalnya satu hari ada orang berjanji akan bawa adik-adik pergi traktir adik-adik makan, tapi nggak kunjung-kunjung datang, nggak ditepati dia ya, nggak ditepati dia. Jadi nggak dibawa adik-adik, nggak dibawa pergi makan. Atau ada orang yang berjanji, akan pinjamin mainan kepada adik-adik, tapi dia nggak pinjamin.
Itu namanya di PHP, pemberi harapan palsu, nggak tepati janji. Kalau kita ketemu dengan orang yang kayak begitu, gimana perasaan adik-adik? Nggak enak kan? Wah, ketemu dia udah janji sama saya kemarin, tapi mana nggak tepati-tepati gitu kan? Ya kan adik-adik kan? Adik-adik suka dengan orang begitu? Enggak kan? Nah, kakak mau tanya, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu apakah dia juga adalah Allah yang PHP, pemberi harapan palsu? Hah? Tuhan kita memang PHP loh, malah sangat PHP. Tapi dia PHP-nya yang beda, bukan pemberi harapan palsu, tapi Tuhan kita adalah PHP, pemberi harapan pasti. Nah, Tuhan kita kalau janji dia pasti tepati. Tidak seperti manusia yang kadang bisa tepati, kadang nggak tepati ya. Kalau Tuhan kita pasti tepati. Nah, adik-adik, emang kira-kira sepasti apa sih PHP-nya Tuhan kita? Yuk kita ikuti cerita ini ya. Adik-adik, coba buka kitab adik-adik. Sudah disiapkan kan? Nah, buka kitabnya, coba dilihat. Kakak mau tanya. Lihat kitabnya di sini ya, ada tulisannya ya. Kitab yang paling terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Ayo coba dilihat. Kitab apa? Perjanjian Lama yang di atas kan? Perjanjian Baru yang dibawakan. Nah, kitab Perjanjian Lama yang paling akhir, yang paling terakhir itu kitab apa? Kitab Maleaki. Pintar. Kitab Maleaki yang paling ujung ini ya, yang warnanya beda nih ya, paling ujung. Kitab Maleaki. Nah, kita buka ya kitab Maleaki. Paling ujung dari kitab Maleaki itu pasal keberapa? Pasal ke-4. Maleaki pasal ke-4. Nah, lalu coba lihat paling akhir ini. Jadi kitab Perjanjian Baru yang paling depan itu apa? Kitab apa? Kitab Matius sebelahnya kan? Tuh Injil Matius sebelahnya kan? Nah, di antara mereka kitab Maleaki paling ujung ini dengan kitab Matius paling awal ini ada apa? Ada apa adik-adik? Ada kertas putih kosong ya kan adik-adik kan? Lihat, ini kertas putih kosong. Ada tulisan Perjanjian Baru saja. Adik-adik tahu nggak? Biarpun ini hanya kertas putih kosong, tapi jarak waktu antara kitab Maleaki yang paling akhir ini sampai ke kitab mau mulai Matius ini, jaraknya berapa lama? Adik-adik tahu? Jaraknya 400 tahun loh. Wah, lama kan? Lama banget enggak? Lama sekali. Jadi dari kitab Maleaki sampai ke kitab Matius itu butuh jarak waktu 400 tahun. Lama sekali. Wah, 400 tahun bisa terjadi apa saja sih adik-adik? Banyak hal bisa terjadi. Ada bayi mungkin baru lahir. Wah, dia sudah sekolah besar dah. Habis itu dia sudah kerja, menikah. Akhirnya dia meninggal lagi. Ada orang yang mungkin baru dapat pekerjaan. Mungkin ada orang yang baru menikah. Wah, mungkin ada orang yang kena musibah. Banyak hal bisa terjadi selama 400 tahun. Bahkan generasi yang satu sudah meninggal, muncul generasi yang baru meninggal, muncul lagi generasi yang baru dan seterusnya ya adik-adik ya. Banyak hal bisa terjadi. Tapi adik-adik tahu nggak? Selama 400 tahun itu ada satu hal yang terburuk yang terjadi. Apa itu hal yang terburuk itu? Yaitu Tuhan tidak bicara. Tuhan diam kepada bangsa Israel. Tuhan tidak berfirman. Tuhan, dia juga tidak kirim nabi ke bangsa Israel. Tidak ada yang menyampaikan firman Tuhan, pesan dari Tuhan. Tidak ada nabi yang menyampaikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel.
itu adalah hal yang sangat menakutkan adik-adik. Kenapa hal ini terjadi? Karena satu hal, karena bangsa Israel telah banyak melakukan dosa. Hanya 4 huruf. Dosa. Bangsa Israel banyak sekali melakukan dosa. Mereka tidak lagi menguduskan hari Sabat. Mereka nggak sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Lalu bukan hanya itu, mereka malah menyembah dewa-dewa. Bukan hanya itu, malah mereka kawin dengan bangsa-bangsa asing. Mereka menikah dengan bangsa-bangsa asing, sehingga pelan-pelan mereka mulai dibawa untuk percaya dan menyembah kepada dewa-dewa mereka itu. Nah, adik-adik, dosa itu yang membuat Tuhan diam. Tuhan tidak mau bicara lagi sama bangsa Israel. Waktu mereka diserang oleh bangsa-bangsa lain dalam masa itu, nah adik-adik, mereka menderita. Tapi adik-adik tahu nggak? Penderitaan terbesar dari mereka adalah karena Tuhan tidak bicara lagi kepada mereka. Karena sepertinya itu Tuhan kok diam saja, nggak bantu-bantu mereka lagi. Kenapa adik-adik? Jawabannya satu, hanya karena bangsa Israel terus-menerus melakukan dosa dengan sengaja. Terus-menerus melakukan dosa. Nah adik-adik, rupanya jika kita terus-menerus melakukan dosa, apalagi dengan sengaja, Tuhan itu bisa diam loh adik-adik. Wah, bayangkan kalau Tuhan sudah diam, tidak mau bicara lagi dengan manusia. Adik-adik, kita jadi tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi dengan baik. Kalau kita suka melakukan dosa, kita jadi nggak bisa mendengarkan suara Tuhan lagi. Lalu yang kedua, bukan hanya itu. Jika kita terus melakukan dosa, kita tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan lagi. Kita tidak bisa mengerti firman Tuhan dengan baik lagi. Malah kita selalu menolak firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik, ada nggak yang sengaja melakukan perbuatan dosa? Misalnya nih, contohnya nih, adik-adik sengaja mengambil barang-barang teman. Wah, sudah tahu itu tidak boleh. Mencuri itu dosa. Sengaja mengambil atau mencuri barang teman-temannya. Atau adik-adik sengaja melawan papa mama. Bisa jadi kan? Atau adik-adik sudah tahu kalau beribadah itu sikapnya harus sopan. Tapi adik-adik malah main-main waktu ibadah. Ya, ada juga, wah sudah tahu tidak boleh nyontek, tapi sengaja nyontek. Sudah tahu ulangan, tidak mau belajar. Sengaja, oh besok ulangan gampang, tinggal nyontek saja. Wah, gawat kan? Itu perbuatan dosa yang disengaja. Nah, bukan hanya itu, apalagi misalnya, wah sengaja melawan papa dan mama. Sudah tahu kita tidak boleh melawan perintah papa dan mama, tidak harus hormat sama orang tua. Sengaja melawan orang tua. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa itu kalau dilakukan terus-menerus, akibatnya sangat fatal. Yaitu apa? Bahwa Tuhan bisa diam loh adik-adik. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita belajar apa dari bangsa Israel? Selama 400 tahun Tuhan tidak mau ngomong dengan bangsa Israel. Tuhan tidak berfirman kepada bangsa Israel karena bangsa Israel sudah melakukan dosa. Artinya apa? Tuhan dia tidak suka dengan umatnya yang secara terus-menerus dengan sengaja melakukan dosa. Jadi ingat adik-adik, kita harus menjauhi dosa. Tuhan tidak suka. Tuhan itu suci. Dia tidak bisa melihat dosa, ya. Dosa dan Tuhan yang suci itu tidak bisa bersatu, ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, waktu zaman TL Perjanjian Lama, dari Perjanjian Lama ya, dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dari kitab Perjanjian Lama sampai kepada kitab Maleaki, wah itu kan banyak sekali kitabnya ya.
Di dalamnya itu sebenarnya sudah Tuhan berjanji apa? Sudah bernubuat bahwa Tuhan menjanjikan akan mengirimkan juru selamat. Dari kitab perjanjian lama, kitab kejadian waktu manusia jatuh ke dalam dosa itu sudah ada. Tuhan menyinggung tentang akan mengirimkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan dosa manusia. Tapi kenapa dari kitab PL sampai kitab Maleaki, bahkan Maleaki sudah selesai 400 tahun tidak ada apa-apa, kok juru selamat yang Tuhan kirimkan itu gak datang-datang ya? Apa Tuhan itu marah sama manusia? Kan di kitab perjanjian lama kan juga banyak manusia itu bangsa Israel itu banyak sekali membuat hati Tuhan itu marah, hati Tuhan sedih, ya kan? Nah, apa Tuhan itu ngambek? Apakah Tuhan sudah marah gitu? Apa karena dosa manusia jadi membuat Tuhan tuh lupa dengan janjinya untuk mengirim juru selamat? Kira-kira begitu adik-adik? Tidak ya adik-adik ya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pemberi harapan palsu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pemberi harapan pasti. Walaupun manusia sudah berdosa dan sering sekali membuat Tuhan berduka, sedih, tetapi Tuhan tetap penuhi janjinya. Nah, sebentar lagi kakak akan putarkan sebuah video klip untuk adik-adik. Nah, video klip ini ceritanya tentang seorang papa yang pernah berjanji kepada anaknya bahwa dia tidak akan meninggalkan anaknya apapun yang terjadi. Dia tidak akan meninggalkan anaknya. Keadaan apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Tapi satu hari kota mereka, tempat mereka tinggal itu kena gempa bumi yang begitu kuat, begitu dahsyat, sehingga anaknya yang sewaktu itu sedang sekolah itu bangunan sekolahnya roboh, runtuh adik-adik ya, runtuh, turun ke bawah ya, menimpa bangunan yang paling bawah itu ya, runtuh roboh. Wah, papanya panik sekali. Papanya menangis-nangis ke lokasi sekolah itu anaknya, lalu berusaha menggali. Banyak orang membantu menggali. Para petugas dari pemerintahan, dari penduduk setempat, semuanya membantu menggali. Tapi mereka semua putus asa. Hanya papanya yang terus-menerus menggali. Dia yakin di dalamnya ada anaknya. Dia mau menyelamatkan anaknya. Dia menggali dan gali terus sampai 38 jam adik-adik. 38 jam itu berapa lama sih adik-adik? Wah, sudah satu hari 24 jam. Wah, lewat nih adik-adik ya. 38 jam loh dia galinya, tidak berhenti, terus menerus. Dia tidak putus asa, terus menggali. Dan akhirnya adik-adik benar, anaknya ada di dalam dan dia selamatkan. Bukan hanya anaknya yang dia selamatkan, tetapi teman-teman dari anak-anaknya, semuanya berjumlah 13 orang. Semuanya berhasil diselamatkan adik-adik. Nah, waktu setelah diselamatkan, anaknya ngomong sama teman-temannya. Tahu apa yang ngomongkan? Nah, kalian lihat kan, betul kan? Papa saya benar, pasti datang menyelamatkan saya. Betul kan? Papa saya menepati janjinya. Nah, yuk adik-adik kita lihat video klip berikut ini.
get something? What do you owe me? Dad, Come on. I love you, Dad. I love you, son. Have fun, okay? Well, I don't want to do this anymore. I stink at this. Do you want to play soccer? I can't. That's not what I asked. Do you want to? Yes. Then don't give up. Keep trying. Keep trying. Keep trying. Keep trying. Keep trying. I can't. What's the point? Give it up, they're all dead. They're not dead. They're not dead. Keep digging. They're not dead. Never give up. Never give up. Dad, Uh-huh. are you gonna leave me and Mom someday? Of course not. Why would you even think that? Tommy's dad did. He and his mom had a big fight, and he never came back. Listen. I will always be here with you. Always. I promise. Okay? Okay. Dad. Adik-adik gimana dengan videonya? Wah, papa itu begitu gigih sekali, begitu ulet, begitu tekun, mempunyai pengharapan untuk terus menerus ya menggali supaya anaknya selamat. Demikian juga Tuhan kita. Tuhan kita juga seperti papa itu, bahkan lebih dari seperti papa itu. Tuhan kita tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita dari timbunan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Nah, apa sih buktinya Tuhan tidak pernah ingkar janji? Nah, buktinya itu Tuhan penuhi janjinya dengan adanya kitab Perjanjian Baru yang tadi kitab Matius akhirnya muncul setelah kitab Perjanjian Lama. Dulu itu orang zaman dulu waktu bangsa Israel, waktu kitab Perjanjian Lama, mereka hanya punya kitab Perjanjian Lama, tidak punya kitab Perjanjian Baru. Tapi setelah 400 tahun muncullah kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius. Kitab Matius yang diawali dengan kisah siapa? Kisah kelahiran juru selamat yang telah Tuhan janjikan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab PL. Yesus Kristus lahir. Di kitab di kitab Matius langsung cerita tentang kelahiran Yesus. Jadi adik-adik, tidak ada apapun yang bisa membatalkan janji Tuhan
kepada kita, karena Dia adalah Tuhan, pemberi harapan pasti kepada manusia. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah begitu setia dengan janjinya, bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik pernah janji sama Tuhan? Pernah nggak? Ayo, coba dipikir. Sudah ditepati belum? Sudah janji sama Tuhan, tapi sudah ditepati belum? Tuhan kita sudah menepati janjinya dengan mengirimkan juru selamat. Adik-adik sudah belum? Mungkin adik-adik pernah janji, Tuhan, saya berjanji mulai sekarang saya akan rajin beribadah kepada Tuhan setiap minggu tanpa bolong. Saya akan rajin. Wah, tapi apakah adik-adik benar-benar rajin sungguh-sungguh waktu ibadah? Apakah waktu ibadah benar-benar ada ibadah setiap minggunya? Mungkin tuh adik-adik pernah janji, Tuhan, mulai sekarang saya tidak akan ngomong kotor lagi. Ada nggak ditepati janjinya? Tidak akan ngomong kotor lagi. Atau mungkin adik-adik pernah janji sama Tuhan, Tuhan, mulai sekarang saya akan bicara jujur, tidak akan bohong lagi. Ada nggak ditepati janjinya kepada Tuhan? Atau mungkin pernah janji sama Tuhan, Tuhan, mulai sekarang saya tidak akan melawan papa mama lagi, saya tidak akan membuat papa mama sedih lagi, saya akan jadi anak yang baik. Ada nggak ditepati janjinya? Tuh ya adik-adik ya. Jadi adik-adik ini termasuk PHP yang mana? Pemberi harapan palsu atau pemberi harapan pasti? Nah, adik-adik jawab sendiri ya. Kalau sudah tahu kalau adik-adik adalah PHP yang palsu, maka harus berubah. Minta ampun sama Tuhan dan berubah. Tepati janjimu kepada Tuhan. Nah, Tuhan kita telah begitu setia dengan janjinya dengan mengirimkan juru selamat. Sudahkah kita hidup benar, adik-adik? Sudahkah kita hidup dengan benar? Sudahkah kita membuat hati Tuhan tersenyum pada saat Dia melihat kita, Tuhan tersenyum? Ataukah justru waktu Tuhan melihat kita, Dia sedih sekali? Alisnya berkerut, mukanya sedih. Atau Tuhan justru tersenyum dengan lebar begitu melihat kita, senang melihat kita adalah anak-anaknya yang begitu baik. Adik-adik, kalau ingin Tuhan tersenyum, kalau ingin Tuhan bangga dengan kita, jauhi dosa. Tuhan paling tidak suka dengan dosa. Maka kita harus jauhi dosa dan taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai ucapan syukur kita untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingat adik-adik ya, yang kakak ngomongkan barusan, jauhi dosa dan taati firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Nah, nanti kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan menghafal ayat hafalan ini. Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu.
Engkau telah mengajari kami supaya kami tidak seperti bangsa Israel yang terus-menerus melakukan dosa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjauhi dosa dan taat melakukan firman Tuhan, supaya hati Tuhan senang kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, dari cerita Kak Ana tadi, intinya kita belajar bahwa kita harus menjauhi dosa. Kita harus taat kepada firman Tuhan agar hati Tuhan senang. Ya adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Kakak ajak kita nyanyikan satu buah lagu, Ku Rindu. Biar lagu ini selalu mengingatkan kita untuk rindu membalas cinta kasih Tuhan. Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam hati setiap kami. Dan tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati juga Papa Mama yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang sungguh menepati janjinya. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang menepati janji kami untuk hidup taat kepada firman Tuhan dan menjauhi dosa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami 1 minggu mendatang ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan berkati papa mama dan juga Tuhan pelihara kesehatan mereka. Lindungi kami semua selama 1 minggu mendatang ini. Terima kasih Tuhan, kiranya hati Tuhan boleh disenangkan melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.